Halo guys, balik lagi di channel AO Movie. Di video kali ini, saya merangkum alur cerita film kartun animasi yang berjudul Rio 1. Film yang dirilis pada tahun 2011 ini menceritakan tentang seekor burung makau langka bernama Blue yang nggak bisa terbang. Bersama dengan teman-temannya, mereka berusaha menghentikan aksi para penyelundup burung. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Di awal film, terlihat berbagai jenis burung cantik berwarna-warni yang sedang bernyanyi dan menari. Lalu tiba-tiba mereka ditangkap dan dibawa oleh para pemburu untuk diperjualbelikan. Salah satunya adalah seekor burung makau kecil berwarna biru. Namun di tengah jalan, kotak penyimpanan si burung kecil terjatuh dan tak sengaja ditemukan oleh seorang gadis bernama Linda. Si burung kecil lalu dirawat dan dibesarkan oleh Linda dan diberi nama Blue. Blue merasa bahagia tinggal bersama Linda yang sangat menyayanginya. Blue tumbuh menjadi burung yang pintar, namun sayangnya dia nggak bisa terbang. Hal itu membuatnya sering diejek oleh dua ekor angsa yang suka nongkrong di depan toko buku milik Linda. Suatu hari, seorang dokter ahli burung bernama Tulio datang ke toko buku Linda. Tujuan kedatangannya adalah untuk menemui si Blue. Namun, melihat dokter Tulio yang kesurupan, Blue pun jadi ketakutan. Dokter Tulio bermaksud membawa Blue ke Rio de Janeiro, Brasil, dan mengawinkannya dengan burung makau betina untuk menjaga kelestariannya. Mendengar itu, Linda pun langsung menolaknya. Karena dia nggak mau berpisah sama si Blue, apalagi si Blue nggak bisa terbang. Dokter Tulio yang nggak percaya, lalu melempar si Blue hingga nyungsep. Linda yang kesal sama Dokter Tulio, lalu mengusirnya keluar. Sebelum pergi, Dokter Tulio memberikan kartu namanya dan meminta Linda untuk mempertimbangkannya. Malam harinya, Blue mencoba belajar terbang lewat buku panduan. Setelah meyakinkan dirinya, akhirnya Blue pun berhasil nyangkut di kabel. Keesokan harinya, Linda memutuskan untuk menerima tawaran Dokter Tulio dan mereka pun berangkat ke Rio de Janeiro, Brasil. Di perjalanan, Linda melihat banyak orang yang sedang bersiap untuk merayakan karnaval. Sementara itu, Blue bertemu dengan dua ekor burung bernama Pedro dan Nico yang menyambutnya dengan ramah. Blue menjelaskan kalau dia datang ke sini untuk menemui burung betina dari spesiesnya. Setelah memberikan tips dan trik untuk mendekati sang betina, Pedro dan Nico pun pergi meninggalkan Blue. Singkat cerita, mereka sampai di pusat konservasi. Di sana terdapat berbagai jenis burung yang diselamatkan dari para penyelundup. Mereka juga merawat burung-burung yang terluka. Salah satunya adalah seekor burung kakatua bernama Nigel yang terlihat rada aneh. Kemudian, Dokter Tulio mengantarkan Blue untuk menemui sang betina yang bernama Jewel. Melihat kecantikan Jewel, Blue pun langsung terpesona dan mencoba mendekatinya. Karena nggak mau mengganggu kencan pertama mereka, Dokter Tulio mengajak Linda untuk jalan-jalan keluar. Sementara kedua burung tersebut akan dijagain oleh asisten Dokter Tulio yang bernama Silvio. Malam harinya, saat lagi berjaga, Silvio melihat Nigel yang lagi ketakutan dan ia pun mendekatinya.
Tak disangka, Nigel membius Silvio hingga pingsan. Lalu ia membukakan pintu untuk seseorang. Sementara itu, Blue dan Jewel yang lagi ngobrol tiba-tiba ditangkap oleh seseorang. Di tempat lain, Dr. Tulio dan Linda yang lagi makan malam tiba-tiba mendapat kabar buruk. Mengetahui Blue dan Jewel yang ditangkap, Linda pun menjadi sedih dan menyalahkan Dr. Tulio. Di tengah jalan, Jewel menyuruh Blue untuk berpura-pura mati agar mereka bisa selamat. Ternyata yang menangkap mereka adalah seorang bocil bernama Fernando yang disuruh oleh para penyelundup hewan demi mendapatkan imbalan. Mengetahui burung pesanannya mati, sang pemimpin yang bernama Marcel pun menjadi marah. Ketika ada kesempatan, Jewel berhasil melepaskan diri dan kabur menuju ventilasi. Namun tiba-tiba, dengan cepat Nigel menangkap Jewel dan memasukkannya kembali ke kandang. Supaya nggak kabur lagi, kaki Blue dan Jewel diborgol pakai rantai besi. Setelah itu, Fernando disuruh membawa mereka ke dalam suatu ruangan di mana terdapat banyak burung lainnya yang juga bernasib sama dengan mereka. Sebenarnya, Fernando merasa kasihan melihat burung-burung itu, tetapi dia nggak bisa berbuat apa-apa. Rupanya, Fernando adalah seorang anak yatim piatu. Dia terpaksa melakukan hal itu demi bisa bertahan hidup. Sementara itu, Jewel yang sedang berusaha menghancurkan kandang, tiba-tiba dikejutkan oleh si Blue yang dengan mudah membuka pintu kandang. Blue dan Jewel berhasil keluar, tetapi masalahnya kaki mereka saling terikat dan juga si Blue yang nggak bisa terbang. Lalu dengan saling bekerja sama, mereka berlari menghindari kejaran anak buah Marcel dan juga Nigel. Hingga akhirnya Nigel pun berhasil menabrak tiang listrik. Sementara itu, Blue dan Jewel yang berhasil lolos lalu mencari tempat untuk berlindung sementara. Hingga akhirnya mereka menemukan sebuah bangunan dan bermalam di atapnya. Di tempat lain, Linda dan Dr. Tulio masih mencari keberadaan si Blue hingga pagi hari. Fernando yang melihat brosur si Blue lalu menemui Linda dan berkata kalau dia tahu keberadaan si Blue. Sementara itu, Marcel yang tahu kalau si Blue dan Jewel kabur lalu memarahi anak buahnya dan menyuruh Nigel untuk mencari mereka. Kembali ke Blue dan Jewel, mereka sedang berusaha membuka rantai yang mengikat kaki mereka. Tetapi sayangnya mereka nggak berhasil. Kemudian mereka bertemu dengan seekor burung yang bernama Raphael. Setelah mengetahui permasalahan yang sedang dihadapi Blue dan Jewel, Raphael bilang dia akan mengantarkan mereka kepada Louis yang bisa melepaskan rantai di kaki mereka. Setelah meminta izin kepada istrinya Eva, mereka lalu segera berangkat untuk menemui Louis. Di tempat lain, terlihat sekelompok marmoset yang ahli dalam mencuri. Kemudian, Nigel menghampiri pemimpin marmoset yang bernama Mauro. Dia bermaksud meminta bantuan Mauro dan kawanannya untuk menangkap Blue dan Jewel. Dengan sedikit ancaman, akhirnya mereka pun terpaksa setuju. Kembali ke Raphael yang sedang menyemangati si Blue agar berani untuk terbang. Blue yang masih ragu-ragu langsung diseret oleh Jewel hingga akhirnya mereka pun gagal terbang. Untungnya mereka berhasil nyangkut di salah satu gantole yang lagi terbang. Blue merasa bahagia karena baru pertama kali dia merasakan bagaimana rasanya terbang.
Hingga akhirnya Blue terseret angin dan mereka pun terjatuh ke pantai. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan dengan menaiki sebuah truk kelapa. Sementara itu, Fernando membonceng Linda dan Dr. Tulio untuk mengantarnya ke tempat para penyelundup. Kembali ke Blue dan kawan-kawan. Di tengah jalan, mereka bertemu dengan Pedro dan Nico. Kemudian, mereka mengajak Blue dan Jewel ke suatu tempat di mana terlihat berbagai burung yang sedang berpesta. Blue dan Jewel pun sejenak melupakan masalah mereka dan ikut bergembira bersama. Seekor marmoset yang mengetahui keberadaan Blue dan kawan-kawan lalu segera mengirim WA kepada si Mauro. Tak lama kemudian, Mauro dan para marmoset datang dan mengepung tempat pesta para burung. Hingga akhirnya terjadilah tawuran antara para burung dan marmoset. Dan akhirnya pertarungan pun dimenangkan oleh para burung. Kembali ke Fernando, Linda, dan Dr. Tulio. Mereka sampai di tempat para penyelundup. Tapi ternyata para burung yang disekap udah nggak ada. Di sana, Fernando akhirnya mengaku bahwa dialah yang telah menangkap Blue dan Jewel sebelumnya. Lalu tiba-tiba dua anak buah Marcel masuk. Untungnya Linda dan Dr. Tulio udah keburu ngumpet. Si gendut nggak sengaja keceplosan bilang kalau mereka akan ikut karnaval supaya nggak ketahuan nyelundupin burung. Mereka lalu mengajak Fernando untuk ikut bersama mereka. Kemudian Dr. Tulio dan Linda segera bergegas naik motor untuk menyelamatkan para burung. Sementara itu, Blue dan kawan-kawan sedang berada di atas odong-odong. Teman-temannya berusaha membantu si Blue yang mencoba merayu dan mengungkapkan perasaannya kepada Jewel. Tetapi si Blue malah keselak sehingga harus ditolongin oleh si Jewel. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai di tempat Louis. Ternyata Louis adalah seekor anjing bulldog yang suka ileran. Rafael lalu meminta tolong kepada Louis untuk melepaskan rantai di kaki Blue dan Jewel. Louis lalu mempersiapkan peralatan operasinya, yaitu sebuah gergaji mesin, dan operasi pun dimulai. Hingga akhirnya Blue dan Jewel berhasil terbebas dengan menggunakan air liur si Louis. Jewel pun sangat senang karena bisa kembali bebas. Tetapi si Blue merasa sedih karena dia nggak bisa terbang seperti teman-temannya. Jewel yang melihatnya lalu berusaha menghibur si Blue. Tetapi mereka malah jadi berdebat hingga akhirnya Jewel meninggalkan si Blue. Di tengah langit, tiba-tiba Nigel muncul dan mencengkram Jewel. Pedro dan Nico yang melihatnya nggak berani melawan Nigel yang membawa Jewel pergi. Pedro dan Nico lalu segera memberitahu hal tersebut kepada si Blue. Mereka lalu segera bergegas menuju karnaval untuk menyelamatkan Jewel. Sementara itu, anak buah Marcel dan Fernando sudah berada di mobil karnaval. Linda dan Dr. Tulio yang udah sampai lalu menyamar menggunakan kostum burung agar mereka bisa masuk ke dalam. Dr. Tulio sampai terpesona melihat penampilan Linda yang sangat aduhai.
Kemudian, Linda yang lagi nyari si Blue tiba-tiba dimasukin ke dalam mobil karnaval oleh seorang petugas. Dan acara karnaval pun dimulai. Blue dan kawan-kawan juga udah datang ke tempat itu. Mereka lalu segera mencari Jewel. Dari atas mobil, Linda akhirnya menemukan si Blue. Begitu pula dengan teman-teman Blue yang berhasil menemukan Jewel. Blue lalu segera bergegas menuju ke mobil para penyelundup untuk menyelamatkan Jewel. Tapi lagi-lagi Nigel muncul dan menangkap si Blue. Ternyata teman-temannya pun udah pada ditangkap. Melihat mobil para penyelundup mau kabur, Linda dan Dr. Tulio segera mengejarnya dengan menggunakan mobil karnaval. Singkat cerita, para penyelundup udah sampai di bandara. Mereka berencana kabur dengan pesawat. Fernando yang bermaksud membebaskan Blue dan Jewel malah ketahuan oleh Nigel. Tetapi untungnya dia berhasil kabur. Linda dan Dr. Tulio yang udah tiba di bandara lalu berusaha menghentikan pesawat yang mau lepas landas. Namun sayangnya mereka nggak berhasil. Di dalam pesawat, Blue yang cerdas akhirnya berhasil membuka pintu kandang dan membebaskan semua burung di sana. Kemudian, dia membuka pintu palka pesawat sehingga semua burung bisa terbang keluar. Ketika Blue dan Jewel akan keluar dari pesawat, tiba-tiba Nigel menyerang mereka sehingga sayap Jewel terluka. Saat ada kesempatan, Blue berhasil mengaitkan tabung gas ke kaki Nigel sehingga Nigel terpental keluar dan menabrak baling-baling pesawat. Mengetahui pesawat akan jatuh, Marcel dan anak buahnya segera melompat keluar. Sementara Jewel yang terjatuh dan gak bisa terbang, membuat Blue nekat melompat untuk menyelamatkannya. Tak disangka, Blue tiba-tiba mengepakkan sayapnya dan akhirnya dia pun bisa terbang. Hingga akhirnya, Blue berhasil menyelamatkan Jewel dan bertemu kembali dengan Linda. Melihat Jewel terluka, Dr. Tulio pun merawatnya hingga akhirnya Jewel pun sembuh kembali. Kini, Linda bersama dengan Dr. Tulio dan Fernando membuka Suaka Marga Satwa di Rio de Janeiro, Brasil. Di akhir film, Nigel ternyata masih selamat tetapi bulunya jadi botak. Sementara ketiga penyelundup akhirnya berhasil ditangkap dan dipenjara. Kemudian terlihat Blue dan Jewel yang sudah mempunyai 3 ekor anak dan kini mereka hidup bahagia bersama dengan teman-temannya. Dan film pun berakhir. Demikian alur cerita film Rio 1 ini. Semoga kalian terhibur. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.